Jika yang penting ini ada dua kata kamu jodohkan. Kalau jodoh kan cinta kan, berbuah. Yang penting cuma jodoh aja. Bisa itu jodoh. Kalau jodoh selesai. Iya kan? Di jodoh juga jodoh pasangannya, ini pasangannya, ya kan itu kan. Selesai itu sudah pasangannya, fiil dan fa'il tadharu ahamiyatu kan gitu. Yuk. Tadharu ahamiyatu hadal ilmi fi kaunihi wasilati al-wasilata. Karena al-wasilata. Kenapa nasab? Khobar kana. Khobar kana kan kana yakunu kaun. Kan semuanya mengamalkan amalan kana. Ini khobar kana, ini isim kana, ini kananya. Kana yakunu kaun. Fi kaunihi al-wasilata. Itu ya. Fi kaunihi al-wasilata. Ya terus. Fahima atau fahmi? Ngali fahmi. Kenapa kok enggak fahim atau fahmi? Yumkinu idkhalu harfil jar. Yumkinu jarruhu ya kan? Yumkinu jarruhu bi harfil jar li fahmi ya kan? Kalam ni nilai ya cukup juga ya. Salisan yang ketiga yang berbahagia ini warahimah membahas ahamiyatu ilmi tafsir, menerangkan urgen pentingnya, penting yang mendesak, penting kepentingan ya kebutuhan kepada ilmu tafsir. Memangnya penting gak sih itu ilmu tafsir? Penting. Buktinya apa penting? Buktinya tazharu ahamiyatu hadzal ilmi. Nampak pentingnya ilmu tafsir ini. Gimana nampaknya? Fi kaunihil wasilata. Dalam hal keberadaannya adalah wasilah. Wasilah apa? Li fahmi kalamillahi subhanahu. Wasilah untuk memahami kalamillah. Padahal semua kita harus paham kalamillah. Ya kan, semuanya paham kalamillah. Dan untuk paham kalamillah perlu wasilah. Dan wasilahnya adalah ilmu tafsir. Ya kan? Wasilahnya ilmu tafsir. Jadi nampak ahamiyah ilmu tafsir karena semua kita harus paham kalamillah. Semua hamba paham kalamillah, harus paham kalamullah, harus paham ini apa makna dari kalamillah. Ya kan tadi apa sih matanya nggak boleh matanya? Matanya itu apa matanya? Matanya nggak boleh jelek. Kalau ada sinar nggak boleh silau, karena orang tanpa sinar nggak bisa melihat. Tanpa sinar nggak bisa melihat, ada sinar silau susah itu, wah pusing. Nggak ada sinar yang nggak bisa melihat, ada sinar silau, maka harus jangan silau ketika ada sinar. Bagaimana caranya? Kan gitu. Nah, sebagaimana mata butuh sinar, hati butuh kalamillah. Ya kan? Butuh kalamillah karena kan sinarnya matahari, sinarnya hati kalamillah. Jangan sampai manusia dengan kalamillah tidak paham. Sebagaimana mata, jangan sampai ada sinar tidak paham, malah menolak, malah alergi, malah marah-marah ada sinar kan itu, gara-gara geleng.
diobati kan gitu kan, diobati sakit matanya. Bersihkan mata yang bikin jelek, bersihkan hati. Jangan sampai nggak bisa paham dan nggak bisa menerima kalamilah kan gitu. Harus paham makna kalamilah, supaya paham ada wasilahnya apa itu ilmu tafsir. Nah, sampai supaya mata dapat menerima sinar, apa wasilahnya? Cuci mata. Jangan katanya, benar jangan kotor, ya kan? Jangan kotor, bersihkan matanya. Jadi itu betul nggak? Ya kan? Iya, sama. Sebetulnya itu memang sejalan. Cuma satunya lahir, satunya batin. Diberi yang lahir untuk kiasan ya. Batin. Dibikin mata butuh sinar, biar kita juga harus yakin hati butuh sinar Al-Quran. Itu sama. Kita biar paham demikian. Ya. Yuk lanjut. Iwan bilang, Iwan bahwa tariqu ila idraji hidayati Al-Quran wa wastinbatul ahkami wal adabi minhu. Ya, ini Pak. Wa apa gua sama gua kemana kembalinya ya Pak? Gua ilmu tafsir. Apa gua ilmu tafsir? Ilmu tafsir adalah at-thariq, adalah jalan. Dan kemana? Ibrazi hidayatil Quran. Ibraz idhar. Apa ibraz? Menampakkan. Ya kan? Menampakkan. Ibraz ini isim atau fi'il? Cirinya apa? Berbeda. Ya kan? Ibraz isim apa? Isim Masdar fi'il madhinya apa? Abroza yubrizu ibroz. Karena abhara yubhiru ibhar. Ya, itu adalah bermakna ibroz, itu at-thariq ila ibroz, yaitu jalan kemana? Jalan menampakkan, memperlihatkan hidayatul Quran, petunjuk Al-Quran. Petunjuk Al-Quran. Jadi Al-Quran kan cahaya yang memberikan petunjuk, tapi cahaya Al-Quran agar memberi petunjuk itu dinampakkan. Nah, cara menampakkannya adalah ilmu tafsir. Itu cara menampakkannya apa? Ilmu tafsir. Juga ilmu tafsir selain thariq ila ibras, sudah apa? Thariq ila istimbatil ahkam. Jalan kemana? Jalan untuk mengistimbat hukum-hukum, untuk memutuskan hukum, untuk memerinci hukum, untuk mengeluarkan, untuk memutuskan hukumnya apa gitu. Wal adabi minhu, dan adab-adabnya. Ya, lanjut ya Bibi berikutnya. Innahu idza tabayyana makna wa sahha tafsiru amkana ba'da dzalika istikhraju hidayati wa istinbatu ul ahkami wal adabi. Ya. Siapa yang berbahagia? Rahimani wa rahimakumullah. Jadi idza tabayyana al-makna, apabila menjadi jelas
maknanya juga menjadi jelas maknanya. Terus wasahhat tafsiru, dan tafsirnya sahih, ya kan? Karena kan memang harus kita tafsir yang sahih. Bagaimana dia terangkan masadirnya, sumber-sumber yang kita mengetahui ini nanti adalah tafsir yang sahih itu kan nanti. Dan sahih tafsirnya amkana. Ini amkana isim atau fi'il? Atau amkanu isim takdir gitu. Af'ala fi'il. Fi'il af'ala atau isim takdir af'alu? Yang jawab Iksan ini apa sah? Ini isim takdir amkanu apa fi'il madhi amkana, apa isim ummu kunna? Ummu kunna kan ibumu. Ummu kunna, ibumu. Bisa enggak ummu kunna? Bisa kan? Ummu kunna, ibumu, ibu kalian kan ummu kunna. Fi'il madhi. Isim ummu kunna apa isim takdil amkanu apa fi'il madhi amkana? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Alasannya apa sah? Alasannya apa kalau fi'il madhi kan bukan ummu kunna atau amkanu? Tadi apa alasannya di fi'il madhi ini? Jodoh, jodoh. Karena kalau fi'il madhi adalah jodoh dari idza tabayyana. Kan gitu. Idza tabayyana amkana. Idza kan syarat, tabayyana fi'il syarat. Perlu butuh jodohnya jawab. Nah jawabnya ya fi'il amkana. Fi'il amkana itu jawab syarat itu. Gitu kan? Judul ini ayu ya. Itu diskusi baru. Kamu udah punya kreasi belum? Itu nanti kan? Itu nanti kan? Persing nanti nggak persing? Lah iya. Kalau lomba nggak apa-apa, tapi persing pecah. Jodoh kan soalnya. Ayu dewi ya. Yang penting kan cocok ya kan? Jodoh kan gitu. Kalau udah ingat sini amkana ini yang jodoh kalau baca fi'il ya kan. Idza tabayyana amkana. Iya. Amkana fi'il kan? Amkana fi'il. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya amkana? Mana fa'ilnya amkana? Ayo Miftah. Miftah mana fa'ilnya amkana? Kalau fi'il udah fa'ilnya kan, itu juga pasangannya itu pasangannya fi'il ya fa'il lah. Kalau itu pasangannya dia membentuk jumlatun mufidah. Ayo fa'ilnya istikhraju. Apa? Istikhraju. Amkana istikhraju. Amkana istikhrajul hidayati. Amkana istimbatul ahkami wal adabi gitu. Ya. Biasanya gampang, harusnya memang angel ya. Biasanya gampang. Seperti jalan itu loh, bro. Kalau masih latihan asal jatuh loh. SD lancar enggak? Lah iya lancar. Cara kan gitu. Ya gitu. Kita hanya membesarkan diri aja kapan saya gede gitu kan. Kapan saya besarkan akan lancar gitu. Ya, kan gitu.
kaget kok bisa kayak ini juga hilang, itu juga nggak ngerti apa-apa. Dulu nggak ngerti sorok gitu. Temanku beli buku ilmu sorok itu tak loh, ilmu saraf tak loh. Joko dan itu juga malah ke ilmu saraf SHAS itu nggak ngerti, nggak pernah terpikir sama sekali. Belum nggak terpikir sama sekali. Ini asing bagi saya. Kata ilmu yang penting kata saya. Penting sekali ternyata. Alhamdulillah dapat hidayah dari Ustaz. Ya amkana ba'da dzalika istikhrajul hidayati wastimbatul ahkami wal adab. Jadi karena apabila menjadi jelas maknanya dan sahih tafsirnya dan sahih, maka setelah itu akan memungkinkan menghasilkan petunjuk, menghasilkan petunjuk dan akan menghasilkan apa sama hukum dan adab. Kan itu akan tahu petunjuknya, akan tahu hukumnya, akan tahu adab yang kita harus miliki. Itu dari paham makna-maknanya dan paham makna dari ilmu tafsir, Yuk lanjut. Dibaca. Tadi siapa tadi? Jadi ciri dia. Sekarang Esan. Ya Esan. Rabi'an musadirut tafsiri al-muradu bil musadiril usuli allati yarji'u. Usuli apa usulu? Usuli apa usulutan? Usuli. Kenapa usuli? Untuk penilai. Mudhof ilai tidak bisa sang mudhof ilai karena sini ada alif lamnya, ya kan? Ini ada alif lamnya, nggak bisa mudhofun ilai. Naat. Naat juga nggak bisa sang, ini bukan isim mustaq. Ini bukan isim mustaq. Kalau naat harus isim mustaq, dari kata sifat toh. Aja naat sifati. Dari kata sifat harus isim mustaq. Usul kan bukan isim mustaq, bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan isim tabdil, ya kan? Nah, emang itu caranya. Jadi saya itu kamu jatuh terus saya tak bangunkan sekarang gitu. Ayo tanginnya, itu untuk aneh kamu tak kira ya. Yo. Al-muradu bil musadiril usulu al-usulu ya. Tuh. Kenapa al-usulu? Kenapa al-usulu di sini? Yang jawab anak pojok. Mbak. Kenapa al-usulu, Mbak? Khobar, ini khobar ini, ya kan? Ini khobar. Ini khobar, mubtada'nya mana? Al-murad, ini kan mubtada. Ya dong? Ini mubtada khobar. Yang dimaksudkan dengan al-mashadir adalah al-usul. Oh, kan gitu ya dong? Itu mubtada khobar itu. Jadi bukan mudhof ilaih, bukan naat, tapi khobar. Enggak bisa dia naat karena bukan isim mustaq, ya kan? Enggak bisa dia mudhof ilaih karena depannya ada alif lam. Memang dia yang pas adalah khobar. Yuk kenalilah ya. Kenali caranya baca, yuk caranya jalan.
caranya harokat, ya kan? Caranya gerak itu kan? Itu caranya gerak gitu, caranya gerak, caranya harokat. Tahu wajibannya. Yuk lanjut. allati yarji'u ilaiha mufassiri Mufassiru. Kenapa mufassiru? Kenapa rofa al mufassiru? Irfan. Kenapa al mufassiru Irfan? Karena fa'il dari yarji'u safi fa'il, ya kan? Fa'il ini fa'il dari yarji'u ilaihal mufassiru. Terus inda tafsirihi lil Qur'anil Karim. nah, inda tafsirihi. Nah, tafsirihi lil Qur'anil Karim. Nah, sekarang rabi'an yang keempat adalah masdar sumber-sumber tafsir. Jadi kita mau menafsirkan harus pakai sumbernya harus jelas. Sumbernya apa, ya kan? Nah, pakai sumber dalam menafsirkan. Kalau sumbernya nggak jelas nanti ya hasilnya nggak jelas, ya kan? Itu sumbernya harus jelas dalam kita menafsirkan Al-Quran agar ketemu maknanya, kan? Karena bisa gamblang, karena akan bisa istikhrajul hidayah, akan bisa istinbatul ahkami wal adab, gitu loh. Nah, itu dari jelasnya tafsir, dari jelasnya sumber tafsir. Al-muradu ini isim maf'ul, kan? Dari arada yuridu iradatan muridun murad. Arada menginginkan, al-muradu yang diinginkan, ya kan? Yang diinginkan, yang dimaksudkan dengan masodir, dengan sumber-sumbernya adalah pokok-pokok yang al-mufassir, yang ahli tafsir kembali kepada pokok-pokok itu ketika menafsirkan Al-Qur'anil Karim. Itu namanya masodir, ya. Yuk lanjut baca. Kalau masodir berarti kan ada apanya? Kalau masodir ada alif, ini enggak ada alifnya. Memang ilmu kita tuh ilmu pasti melebihi matematika dan fisika tanpa ada toleransi koma berapa koma desimal itu. Harus pas itu. Kalau begitu itu udah bidanya ada indah, itu udah harus dicermati. Yuk. Kalau ada ini almas ini jamak, kalau ini mufrad. Ya. Yuk. Wal masdar.
Sekarang kita bahas masodir, sumber-sumber atau pokok-pokok tempat rujukannya adalah kama yakti sebagaimana berikut ini. Apa yang pertama? Al-Quran. Artinya satu ayat hendaknya ditafsirkan dengan ayat yang lain yang ada di Al-Quran. Jadi kita harus menguasai Al-Quran dulu. Jadi kalau misalnya Al-Quran bisa tahu tafsirnya satu ayat ada di ayat yang lain. Bisa ngerti nanti, bisa ngerti tafsirnya ada di ayat yang lain. Gitu. Ya, diterangkan jamaah wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebagaimana kamaan Al-Quran, sebagaimana Al-Quran adalah al-masdarul awal tasrih, adalah sumber pertama kali untuk tasrih, untuk pensyariatan, untuk syariat. Di jamaah semua kita itu butuh syariat. Sebagaimana kita semua butuh jalan. Ya kan? Butuh jalan, kita semua itu butuh syariat, sebagaimana semua kita butuh jalan. Betul? Iya. Nanti terkadang jauh atau tidak lewat jalan, ya enggak, tak kasih sandi di sini. Enggak ada masalah. Enggak bisa kan? Enggak bisa. Kadang pulang rumah lu harus nggak bisa. Hah? Oh gitu lah ya, nggak bisa jalan itu kan. Apa itu kamu mau kembali ke akhirat, mau ke surga Allah? Dulu pernah ke sana. Kok pidu lo orang boleh jalan gitu loh, ya kan? Katanya nanti kalau mati ya terjun kono itu hasil. Ya kalau emang mati nanti karena suruh hidup ya kerja lagi di sana. Mau kerja apa ya di sana? Gak bisa, gak ada jalannya. Nah, yang menjadikan kita tahu jalan adalah apa yang disahkan oleh Al-Quran, menyebut al-masdarul awwalu lit-tasrih. Menyebut mengajarkan supaya mengenal Allah, ya kan? Memang yang pertama mengenal Allah. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dari pertama mau apapun baca bismillah. Ya kan? Terus kita mengerjakan apapun harus memuji Allah. Itu berkat anugerah dari Allah gitu. Kita akui itu, jangan sampai kita merasa apapun bisa terbantah. Ini aku mau gini terserah saya, ini terserah saya. Mana Allah malah gitu ya kan? Gak mikir kamu di tangan yang bikin siapa, syaratnya itu siapa yang menginstalkan syaratnya, kan gitu. Kalau dibikin truk siapa yang bikin sama reknya, kan gitu. Ini sebenarnya dari dia Ta'ala yang ngasih anugerah sedikit itu dia yang ngasih, ya kan? Pujilah Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kenalilah Allah, dia yang membantu kamu, yang menganugerahkan kan begitu. Yang malah datang terserah saya, terserah saya. Gak ada Tuhan yang percaya, mana Tuhan? Aku mau gini ya gini, mau gini ya gini. Malah ngancam mau jadi terus kamu lah contoh sebenarnya gitu. Atau nakal. Setelah saya dari Tuhan katanya. Enggak sadar itu tangan dari mana gitu kan gitu. Semuanya itu dari mana? Jadi kita pakai mengenal Allah. Jadi bismillah, alhamdulillah, ar-Rahman, ar-Rahim, maliki yaumiddin. Itulah Al-Qur'an. Itulah yang Al-Qur'an ajarkan pertama di Al-Fatihah. Dia al-masdarul awwal lit-tasrih. Nah, sebagaimana Al-Qur'an masdar al-tasrih, maka dia juga seperti itu, masdar pertama kali rujukan ahli tafsir untuk mengetahui makna-maknanya.
tersebut atau maknanya mesti kembali ke sana juga, ke sesama ayat, begitu ke sesama ayat di dalam Al-Quran, mesti kembali ke sana, kembali ke sesama ayatnya di dalam Al-Quran. Ya. Yuk baca lanjut. Di mautinin bayanun yukaijinu. Nah, ini apa? Jadi begini, bagaimana ceritanya kok bisa Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran? Artinya satu ayat ditafsir ayat lain. Keterangannya begini keterangannya, maja'a fi mautin mujmalan. Ayat-ayat yang datang, apa-apa dari Al-Quran, dari ayat yang datang di dalam suatu tempat, keadaannya mujmal, keadaannya mujmal, keadaannya masih belum detail, ya kan? Kot yajiu, terkadang datang untuknya bayanun, keterangan detail di tempat yang lain. Nah, demikianlah kesimpulannya Al-Quran sebagiannya mendetailkan, menjelaskan detailnya sebagian yang lain. Contoh, yuk. Contoh lanjut baca. عن هذا العذاب قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين فتبين من هذا أن السجيل والطين. Ya, ini yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Ini ya. Contohnya azab, contohnya qala Allah Ta'ala fi azabi qaumi Lut alaihissalam. Allah berfirman di dalam menjelaskan hakikat azab yang menimpa kaum Lut alaihi salam, yang menimpa mereka. Kenapa ya mereka ditimpa azab itu kaum itu? Kenapa? Karena mereka mujrimin. Iya kan? Mereka karena mujrimin. Mereka mujrimin. Berbuat dosa yang belum pernah ada, dosa yang belum pernah ada masa bapakum bihamin akal, ya gitu. Ya, itu penting itu pahami dosa yang belum pernah ada, nah gitu supaya kita paham. Kayak yang dulu terangkan kemarin, kalau orang-orang liberal kan nggak mau, mereka mengatakan disiksa karena homo. Jadi kaum Lut itu disiksa bukan karena homo itu nggak apa-apa, itu disiksa bukan karena homo, tapi mereka disiksa karena apa? Kata orang Cina kemarin, salah cara, ya kan? Salah cara. Jadi caranya homo itu orang bener gitu. Homo itu apa-apa, ini sih penting caranya sih
bener begitu kata mereka. Iya itu udah dokter siapa itu nggak mau ke itu sudah bikin mereka. Jadi orang nggak kena paham berat dan itu begitu ketika diterangkan bahayanya homo itu mereka langsung sorak. Pak dokter, jangan kami diterangkan bahayanya homo, tapi ajarilah kami cara homo yang benar. Gitu. Memang kamu benar. Dan itu kalau itu benar berarti sudah ada sebelumnya. Dan sebelumnya kan nggak ada gitu. Masa ada kaum dihamin. Itu hanya kan ya itu sedikit ulang yang gitu. Kalau di sini adalah Allah menghujani mereka, amtorna kami menghujani, ya kan? Apa mator? Mator hujan. Kalau amtor menghujani. Kalau kami menghujani, itu kan? Kami menghujani atas mereka apa? Batu dari sijil. Apa sijil? Sijil diterangkan linur sila alai bijaratan min diri. Makna sijil adalah abdi. Mau diterangkan tafsirnya kan mereka diangkat tinggi-tingginya kemudian dibalik gitu kan, dibalik kehujanan abdi batu dan siji dan bintang itu. Dewan contoh jadi contoh tafsir 1a dengan ayat yang lain. Ini Hud 82 diterangkan dengan Dariyat 3233 ya. Itu namanya tafsir Quran bil Quran. Yang kedua tafsir Quran dengan sunnah. Yang kedua tafsir Quran dengan sunnah. Yang kedua tafsir Quran dengan sunnah gitu. Saya baca ini, saya yang baca. Bang, sudah. Terus sekarang Irfan sudah, ya kan? Nugroho sudah. Sekarang kiranya Esan berarti, ya kan? An-Nabawiyah. Hasani yaknya sukun karena sikol. Lil mufassir wa min amsilati tafsiril Qur'an sudah nilai tafsir Qur'an cukup ya ini Pak. Yang kedua Al-Quran ditafsirkan oleh As-Sunnatun Nabawiyah. Jadi sebagaimana bahwasanya As-Sunnatun Nabawiyah adalah sumber yang kedua di dalam tafsir, maka seperti itu pula sumber yang kedua dalam untuk para ahli tafsir. Contoh tafsir Al-Quran dengan sunnah. Ya, yuk lanjut bicara.
suwatin biromyi. Ya. Sekarang contohnya adalah tafsirun Nabi, tafsirnya Nabi menafsirkan, Nabi SAW menafsirkan firman-Nya Allah, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah menghadapi mereka itu apapun yang kau mampu dari kekuatan. Persiap karena kekuatan yang kalian mampu. Nah, Nabi bersabda, beliau bersabda dalam Sahih Muslim, ketahuilah, innal quwwata ar-ramyu, sesungguhnya kekuatan itu adalah ar-ramyu. Ar-ramyu melempar. Iya, melempar. Ya, yang dilempar apa kalau itu? Kalau yang dilempar itu panah, ya mana? Kalau yang dilempar itu nah kan gitu, ini rujal ya berarti kan rujal. Kita dandan. Itu namanya melempar kan gitu. Ya kalau waktu zaman dahulu yang dilempar panah kan gitu, makanya penting sekali pasukan panah, ya kan? Bukan panah penting sekali gitu. Yang dilempar adalah itu. Jadi kita harus mengikuti apa yang bisa dilempar. Nah itu kekuatan yang kita persiapkan begitu. Kita mengikuti apa yang bisa dilempar. Jangan satunya kuda, satunya rigi. Ya enggak imbang lah. Kan gitu. Ya enggak. Harus mampu kita bagaimana, walaupun itu jumlahnya kalah, ya kan? Tapi nanti punya kekuatan iman. Tapi sama-sama ada yang dilemparkan sejenis, ya dong. Sejenis kan gitu. Ini kita punya, jadi kita menang ya kalah jumlahnya, tapi ada persamaan dulu kan gitu, ya kan? Persamaan dulu supaya dilimpah. Inna quwwata ar-ramyu, Wahyu Muslim Nabi seseorang menafsirkan fafassaro, dia menafsirkan al-quwwata dengan ar-ramyi, itu jamaah nanti yang kedua, ini contoh. Nah kalau gini nanti tafsir bener. Kalau bener bisa istikhrajul hidayah, bisa istinbatul ahkam wal adab. Itu kan. Itu yang kedua dengan sunnah. Yang ketiga dengan al-lughah arabiyah. Yang ketiga dengan lughah arabiyah. Nanti kita beri pentingnya bahasa Arab, nanti kita bahasa Arab, nanti bisa berbekal tafsir kan gitu. Jadi jangan sampai keluar dari bahasa Arab kan gitu. Jadi sesama ayat dengan sunnah dan dengan kefasihan dalam menggunakan bahasa Arab itu bisa untuk sumber tafsir. Ya mungkin sampai dulu bentar ya. Ini dahulu ya. Memang kalau artinya nggak boleh ini ya. Ini tidak lah kan harus ketagihan ini bahasa terkenal. Tapi kita nggak boleh banyak-banyak. Jangan sampai belajar banyak-banyak nanti hilang. Ya, jadi kan macet ya kan. Dikit tapi masuk lah gitu. Dikit tapi masuk. Ya demikian subhanallah rumah kepada bihamdika la ilaha illa anta